bersamamu dalam naungan buka hati ku jamaah berserapan di hadirat dalam bilang seluruh hidup diakanmu menyembah Roh yang kudus, Roh yang kudus pulihkanku dan karena ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Buka hati, mari sama-sama kita buka hati Bapa kepadamu. Semohon dengar bagi kami di hadirat dalam bilang seluruh hidupku diakanmu. Aku buka hati, ku jamaah berserakan di hadirat dalam bilang seluruh hidupku diakanmu. Buka hati, jangan Tuhan berserah. Mari kita berserah kepada Tuhan. Lawan bilari seluruh hidup diakanmu dan diakanmu. Mari sembah Tuhan. Haleluya. Yesus, Engkau yang layak disembah Tuhan. Yesus, Allah kami. Terima kasih Bapa. Ya Roh bagi kami.
ya Bapa. Karena kami selalu merendahkan hati di hadapan Tuhan. Pengorbanan bersama kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami rindu jalanmu, Bapa ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buka hati. Benar ya Tuhan, biarlah kami selalu datang membuka hati, taat untuk tunduk dan setia datang kepada Tuhan. Sebab Engkaulah Raja kami Tuhan yang sudah menebus dosa kami. Kami percaya ya Tuhan, biarlah Engkau selalu membimbing kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dan sebentar kami akan bertepuk tangan memuliakan Tuhan, meninggikan Yesus Allah kami yang hidup. Haleluya. Bersama kita katakan, silakan duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan. Puji nama Tuhan. Haleluya. Ada sukacita. Kita percaya di siang ini ada sukacita bagi kita. Amin. Mari kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Ku masuk dalam rumah Tuhan. Biarlah kita selalu datang beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Yesus
Kristus mengasihi Tuhan yang mengasihi Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita percaya Kristus mengasihi kita. Amin. Mari semangat kita memuji Tuhan. Sama-sama kita bangkit berdiri. Angkat pujian kita kepada Tuhan. Terus berlari dan kita tinggalkan perkara yang di belakang. Haleluya. Lalu kita mencari terus berlari. Untuk menyambut Raja kita yang membawa damai. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Dengan terbuka hati, kita mau merendahkan hati. Haleluya. Kami mau dengar firman Tuhan. Kita angkat pujian kita. Kusiapkan hatiku untuk dengar firman-Mu. Engkaulah berita bagi kami Tuhan. Siapkan hati dengan firman, mengadap dan memperas kita. Sedikilah hati kami Tuhan. Sedikitlah hati dan hati nurani, mengadap dan memperas
Lagi kita angkat pujian ini. Kusiapkan hatiku Tuhan. Siapkan hati untuk kehadiran Dengan jalan yang belajar kita Ajaran Alkitab. Milikilah hatiku, Milikilah hati dan hati nurani, kenalan firman, ku yakin. Firman-Mu Tuhan, satukan ku bersamakan, ku bersamakan tubuhku, ku melayani-Mu, Bapa di surga, terima kasih Tuhan bahwa keyakinan kami Engkau berkuasa menguasai seluruh kehidupan kami, sehingga kami siap menyambut kedatangan Tuhan kembali yang tidak lama lagi. Maka kami harus mendekat kepada Allah, kami harus mentahirkan tangan kami, dan kami harus menyucikan hati kami. Sebab itulah tanda kami hidup di dalam terang-Mu, bahwa kami telah dekat dengan Tuhan. Dengan satu bukti, kami harus mengerjakan apa yang Tuhan percayakan bagi kami, dan kami harus mentahirkan tangan kami. Segala perbuatan kami harus kami bisa bertanggungjawabkan kepada Tuhan, untuk membuat kami menempatkan kami di tempat yang Tuhan sediakan. Dan Engkau Tuhan yang terus menyucikan hati kami dengan kebenaran firman-Mu, yang terus menjadikan kami milik kepunyaan Tuhan. Firman-Mu adalah harta kami, itulah yang menjadi harta kami, sehingga ketika firman-Mu kami dengar, kami semakin dibaharui, kami semakin berharga di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada siang ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapilah kami semua, urapi hamba-Mu, urapi semua sidang jemaat-Mu, baik semua saudara kami yang dapat menyaksikan dalam live streaming di siaran langsung Facebook Tuhan, dimanapun mereka berada, di rumah atau dimanapun ke posisi mereka, Tuhanlah yang bekerja memberkati, sehingga ada berkat yang terus mereka terima dalam pembaharuan hidup. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau, nama-Mu ditinggikan dan dimuliakan. Kami bersyukur dan kami terima firman-Mu dengan sukacita. Haleluya. Mari kita yang percaya katakan bersama, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi. Saya menyapa kita semua pada siang hari ini. Salam damai sejahtera. Shalom. Shalom. Salam persekutuan kita Philadelphia. Kasih persaudaraan. Ya, saya juga menyapa kita semua, saudara kami yang kami kasih di dalam Tuhan, dimanapun saudara berada yang dapat menyaksikan lewat siaran langsung di Facebook
Mari buka hati kita bersama-sama untuk semakin dibaharui dengan firman Tuhan. Haleluya. Saudara, ketika kita mengerti kehendak Tuhan, ketika kita mengerti panggilan dan pilihan Tuhan pada kita, ketika kita mengerti apa yang Tuhan perbuat kepada kita, bahwa kita mengerti juga apa itu kehidupan kita. Haleluya. Haleluya. Jadi apa arti dari kehidupan kita? Maka kalau kita lihat dalam kitab Yakobus pasal yang keempat, mari kita lihat bersama-sama kebenaran firman Tuhan dalam Yakobus pasal yang keempat ayat 8 dimulai. Mari bacakan nama kitab Yakobus. Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu. Hai kamu orang-orang berdosa. Dan sucikanlah hatimu. Hai kamu yang mendua hati. Ayat 9. Sadarilah kemalanganmu. Berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Dan Ia akan meninggikan kamu. Haleluya. Haleluya. Firman Tuhan ini menekankan kepada kita ada 3 hal. Pertama, mendekat kepada Allah. Yang kedua, tahirkanlah tanganmu, dan ditujukan kepada orang-orang berdosa. Tentu kita semua telah hidup dulunya dalam dosa, dan mungkin sampai hari ini dalam pergumulan melepaskan diri dari dosa. Dan yang ketiga dikatakan, sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sucikan hatimu, hai kamu yang mendua hati. Saya dalam ibadah yang lewat saya sudah sampaikan di dalam poin yang pertama, mendekat kepada Allah. Bagaimana disebut mendekat kepada Allah? Mendekat kepada Allah bukan karena kita rajin beribadah, bukan karena kita sudah melayani. Tidak itu ukuran mendekat kepada Tuhan. Mendekat kepada Tuhan, dia mengerti apa keinginan Tuhan di dalam hidupnya, dan apa yang sedang Tuhan percayakan kepadanya. Itulah mendekat kepada Tuhan. Maka dikatakan, ketika kita mendekat kepada Allah, dan Dia pun mendekat kepada kita. Saudara, maka dikatakan di sini mendekat kepada Allah, maka Ia akan mendekat kepadamu. Saya dalam ibadah yang lewat sampaikan bahwa orang yang mendekat kepada Allah telah dibuktikan dengan apa yang Tuhan percayakan, maka dia lakukan, dia kerjakan. Dan contohnya Yunus salah satu yang sudah dekat dengan Tuhan. Makanya Tuhan memberitahukan kepadanya, memerintahkan kepadanya supaya dia pergi ke kota Niniwe. Dan tidak mungkin Tuhan memerintahkan Yunus kalau Yunus masih jauh dari Tuhan. Maka siapa yang mendekat kepada Allah, Allah mendekat kepadanya dengan diberikan suatu kepercayaan, tugas. Kalau kita lihat kitab Yunus itu pasal yang pertama. Tetapi ketika Yunus tidak mau dekat kepada Tuhan, tetap dekat kepada Tuhan, dia tidak melakukan apa yang Tuhan percayakan. Makanya dia jauh dari Tuhan. Mari bacakan bersama di dalam Yunus, kitab Yunus pasal saya ulang secara singkat dulu. Yunus pasal yang pertama. Kalau kita lihat di dalam ayat yang pertama dulu dimulai. Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke kota Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka
karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Yunus ini orang yang mendekat kepada Tuhan. Makanya Tuhan memberi perintah kepadanya, Tuhan memberikan firman kepadanya, kepada orang dekatnya. Tentu, kenapa Yunus orang dekat kepada Tuhan? Karena sudah ada hubungannya dengan Tuhan secara pribadi. Maka ia mendekat. Lalu Tuhan mendekat kepadanya. Dengan cara bagaimana Tuhan mendekat? Dibangunkanlah dia, diberi firman-Nya, lalu dipercayakanlah firman-Nya untuk diserukan kepada orang-orang Niniwe, karena orang-orang Niniwe penuh dengan kejahatan, dan kejahatan mereka sampai kepada Tuhan. Dan kepada siapa Tuhan percayakan perintah ini? Kepada orang yang dekat dengan dia. Saudara, tetapi apa yang ditangkap oleh Yunus? Ayat 3, ya ayat 3. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis. Iya. Jauh dari hadapan Tuhan. Iya. Ia pergi ke Yapo. Iya. Dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Iya. Ia membayar biaya perjalanannya. Iya. Lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis. Jauh dari hadapan Tuhan. Ketika Yunus tidak pergi kepada kota Niniwe atas perintah Tuhan, dan dia melarikan diri, berarti jauh dari Tuhan. Jauh dari Tuhan. Makanya kalau kita lihat di sekarang ini, sebenarnya semua orang tahu, apalagi kami pendeta-pendeta tahu, seperti apa keadaan dunia ini sekarang. Semua tahu yang sudah penuh dengan kejahatan, yang sudah penuh dengan kenajisan, dan tidak pandang tempat. Mau di kumpulan orang dunia, apalagi di situ, mau di gereja pun, di kumpulan anak-anak Tuhan, telah banyak kejahatan yang dilakukan. Mau di instansi-instansi pemerintah sekalipun, telah banyak berbuat dosa dan kejahatan. Jadi siapa yang dekat dengan Tuhan? Kepadanya yang diberi perintah, suruh penduduk bumi ini bertobat, sampaikan firman Tuhan ini. Makanya COVID-19 ini adalah suatu perintah bagi hamba-hamba Tuhan, supaya semua umat Tuhan datang menyadari dosanya dan bertobat. Jadi perintah yang disampaikan adalah suruh semua orang bertobat, suruh semua orang dekat kepada Tuhan. Itu sebenarnya pesan dari Tuhan di keadaan ini. Saudara, apa sebenarnya pesan Tuhan di keadaan di wabah COVID-19 ini? Sebenarnya pesan yang dari Tuhan ini menunjukkan bahwa dunia sedang dalam kejahatan. Dunia sedang di dalam kenajisan. Maka siapa yang dekat dengan Tuhan diberi perintah. Tetapi kita lihat sekarang, banyak yang menjauh, tidak melakukan tugasnya. Apa yang disampaikan sekarang? Sibuk seperti apa sekarang? Apa yang disampaikan sekarang? Bukan pertobatan, tetapi apa? Membuat orang hanya cukup berempati, bersosial, hanya cukup itu. Sekarang yang disampaikan banyak orang hanya cukup bersosial, hanya cukup berbagi tentang harta dunia ini, hanya cukup berbagi tentang makanan jasmani. Hanya itu yang terlalu banyak itu yang diberitakan. Tetapi yang Tuhan inginkan apa? Yang Tuhan inginkan adalah kesadaran dan bertobat. Kita Yakobus tadi katakan pasal 4 itu di ayat yang coba bacakan sekali lagi, di ayat yang cadarilah kemalanganmu, yang berkata berbunyi demikian. Yakobus itu
ayat 8. Mari bacakan. Ya. Iya. Yakobus pasal 4 ayat 8. Mendekatlah Ayat 9. Sadarilah kepala. Sadarilah kemalanganmu. Berdukacitalah dan merataplah. Iya. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan dukacita. Terus rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Iya. Dan Dia akan meninggikan kamu. Maka sekarang Tuhan sedang menyuruh atau membuat orang untuk menyadari kehidupannya. Sadarilah kemalanganmu. Yang selama ini engkau tertawa sebelum COVID-19 ini, engkau suka tertawa. Sekarang kamu ganti tertawamu dengan duka cita. Penyesalan dosa-dosamu, penyesalan kejahatanmu. Semua kalangan dimulai dari rumah Tuhan. Sebenarnya tidak pandang bulu, penegak hukum pun bertobat. Iya sekarang. Sekarang ini seperti semuanya orang baik. Tapi sebelum ini apa dosamu? Apalagi mohon maaf. Bukan termasuk juga pendeta-pendeta di gereja yang mata uang, yang gila jabatan tinggi. Kan kita lihat selama ini hanya untuk duduk di pimpinan suatu gereja harus berkelahi dulu, harus berantem dulu, rebut-rebutan untuk jadi ketua. Maka sekarang sadari kemalanganmu. Bukan hanya di gereja, juga lihat di instansi pemerintah, termasuk di kepolisian. Sadari kemalanganmu selama ini apa yang kamu berbuat, termasuk di anggota dewan yang banyak masuk penjara karena korupsi. Sadari kemalanganmu yang selama ini engkau tertawa, sekarang berduka citalah. Apakah itu disampaikan para hamba-hamba Tuhan? Jangan sibuk hanya bersosial. Tidak salah bersosial. Tidak salah melakukan perbuatan baik. Dalam ibadah pria kemarin saya katakan, buah terang itu ada 3. Bukan hanya perbuatan baik buat terang. Keadilan dan kebenaran. Jangan sibuk hanya perbuatan sosial. Jangan sibuk hanya menunjukkan kebaikan. Tapi sadari pertobatan harus terjadi. Supaya kalaupun nanti sudah berakhir COVID-19 ini, berkuranglah kejahatan. Memang untuk bersih dari kejahatan dunia ini tidak mungkin. Tapi paling tidak, yang selama ini orang yang beribadah, yang selama ini mengikrarkan percaya kepada Yesus, paling tidak engkau tidak ikut berbuat jahat setelah COVID-19 ini. Karena setelah COVID-19 ini berakhir, dampaknya ini akan besar, akan banyak bermunculan orang jahat, akan banyak perampokan, akan banyak pemerasan. Tapi paling tidak, engkau yang berkata Yesus Tuhanku, engkau tidak ikut melakukan yang jahat. Haleluya. Haleluya. Semua kalangan bertobat. Jangan sekarang seperti sok pahlawan. Suruh semua bertobat. Termasuk kami pendeta-pendeta, termasuk saya juga, harus lebih memantapkan kemana tujuan hidup kita. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Jangan justru sekarang kau tidak sadar kemalanganmu. Nanti datang bantuan dari pemerintah pusat. Datang pemerintah akan rumput di desa, ditelan, dikurang-kurangi. Cari muka, mana yang berteman dengan dia itu yang dikasih. Mana yang dia tidak suka, walaupun dia layak menerima betul tidak dikasih. Karena ada dendam. Sadari kemalanganmu. Haleluya. Dan jangan cari nama sekarang. Kalau engkau membuat bantuan sosial, jangan cari nama sekarang. Sadari kemalanganmu. Haleluya. Haleluya.
mendekat kepada Tuhan. Itu sebabnya, apa bukti kita mendekat kepada Tuhan? Kita mendengar apa yang diperintahkan Tuhan dan melakukannya. Kalau tidak, kita justru menjauh dari Tuhan, menjauh dari Tuhan, menjauh dari perintahnya. Yang Tuhan maksud suruh semua bertobat, tapi kita sibuk dengan hanya sosial saja. Kita sudah tahu kok dunia ini akan hancur. Kita sudah tahu ekonomi dunia akan hancur. Siapa yang tidak tahu ekonomi dunia akan hancur? Kalau dia orang Kristen, dia sudah tahu akan datang antikris. Kalau dia orang Kristen, dia sudah tahu akan datang kesukaran. Karena firman Tuhan mencatat. Karena kalau dia orang Kristen, dia sudah tahu akan datang penyakit sampah. Dia sudah tahu akan datang gempa bumi. Dia sudah tahu akan datang peperangan. Jadi kalau sudah tahu, apa yang kita perbuat? Mendekat kepada Tuhan, mendekat kepada Allah. Puji Tuhan. Iya, kita sadar ya selama ini enak aja kita membicarakan kemana kita jalan-jalan, kemana kita buang suntuk. Mungkin selama ini dalam 1 minggu bisa saja dia pergi ke mall 2 kali dalam 1 minggu. Sekarang sadari kemalangannya. Mungkin keluar negeri. Tapi saya yakin, kalau kita memanfaatkan keadaan ini dengan menyadari dosa kita, kalau Tuhan izinkan nanti ini berakhir, kita tidak ikut melakukan kejahatan. Karena setelah COVID-19 ini, saya terlalu yakin, dengan keadaannya dampaknya apa? Dampaknya kejahatan akan bermunculan di mana-mana. Lihat berita, berapa juta orang jadi pengangguran. Kalau orang yang pengangguran itu masih setengah diam imannya, pasti itu akan rontok. Ya kan? Menurut siaran televisi saya dengar, yang jatuh miskin ada kurang lebih 5 juta. Yang jatuh miskin, belum yang sudah miskin sudah juta. Jadi kalau enggak kuat imannya, kalau dia bukan anak Tuhan, yang benar-benar beriman, berharap kepada Tuhan, jadi apa ini nanti setelah COVID-19 ini? Nah, kadang kita pikir selesai ini ada normal lagi. Bukan normal, tapi justru mencekam. Orang nanti tidak segan-segan lagi masuk ke rumahmu, membunuhmu, menusuk-nusukmu. Di depan orang pun tidak segan-segan. Karena itu firman Tuhan sudah katakan, akan datang masa yang jahat. Yang jahat akan terus berbuat jahat. Tetapi sekarang kita menyadari kemalangan manusia. Sekarang kita menyadari kemalangan kita. Di semua instansi, di semua kelompok, di semua komunitas. Tidak salah bersosial. Karena itu salah satu buah terang kebaikan. Haleluya. Tetapi bukan hanya satu buah terang. Coba bacakan Efesus pasal yang ke-5. Saya gabungkan juga ke sana ibadah PA kemarin. Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. Ada 3 buah terang. Ya. Buah terang apa itu emang? Mari bacakan. Ya, Efesus pasal yang ke-5 ayat 8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan. Memang dahulu kamu adalah kegelapan. Tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Iya. Sebab itu hiduplah sebagai anak. Hiduplah sebagai anak-anak terang. Terus? Karena terang hanya berbuahkan kebaikan. Terang berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Keadilan dan kebenaran. Apa buah terang? Ada 3. Dalam ibadah PA kemarin kami sampaikan, kalau hanya manusia, apalagi orang percaya, anak Tuhan berkata, dia ada terang hanya 1 buahnya, kebaikan. Tidak ada yang membenci dia. Orang yang selalu berbuat baik tidak ada yang membenci. Kenapa? Karena berbuat baik. Yesus juga ketika hanya berbuat kebaikan, ketika dia menunjukkan buat kebaikan, memberi makan 5.000 orang yang tercatat itu, dengan 5 roti 2 ikan, dan semua makan kenyang, dalam Injil Yohanes pasal 5. Tidak ada yang mencaci Yesus. Tidak ada yang bersungguh-sungguh kepada Yesus. Tidak ada yang bertengkar kepada Yesus. Sampai Yesus menyeberang, mereka cari Yesus. Tapi ketika Yesus bertemu dengan mereka,
lalu mengatakan, akulah roti hidup. Maka mulailah bertengkar. Mulailah bersungut-sungut. Mulailah mengundurkan diri. Haleluya. Oleh sebab itu saya mau sampaikan untuk kita pada siang hari ini. Apa yang dipesankan Tuhan bagi kita di zaman sekarang, di keadaan sekarang. Saya terlalu yakin pesan dari surga, pesan dari Tuhan adalah keinginan Tuhan adalah pertobatan manusia, keubahan manusia dari kehidupan yang daging dulu, duniawi, yang jahat, yang najis. Berubahlah sekarang. Sadarilah kemalanganmu. Yang dulu engkau masih suka tukang tenggen, jangan lagi tenggen sekarang. Sadari kemalanganmu. Yang dulu engkau mau korupsi, sadari kemalanganmu. Ini saatnya saudara. Yang dulu kamu malas untuk memuliakan Tuhan, sadari kemalanganmu. Yang dulu engkau masih mau kompromi dengan dosa dan kejahatan, sadari kemalanganmu. Ini saatnya menyadari kemalangan kita. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Itulah yang dimaksud orang yang mendekat kepada Tuhan. Dia bisa mengerti apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Perintahnya apa? Kepada Yunus dikatakan perintahnya apa? Pergi ke kota Niniwe, serukan ke sana pertobatan. Tapi Yunus menjauh dari Tuhan. Bukan ke Niniwe pergi, tapi ke Tarsis. Maka untuk jauh dari Tuhan pun punya biaya. Ya kan? Untuk jauh dari Tuhan pun mengeluarkan biaya. Kita Yunus tadi berkata, ia membayar biaya perjalanannya. Jangan pikir engkau jauh dari Tuhan gak ada biayamu. Ada biayamu jauh dari Tuhan. Ruginya kita sungguh-sungguh Tuhan gak ada sibuk berkat apa. Ya. Jauh pun dari Tuhan ada biayanya. Yunus untuk jauh dari Tuhan mengeluarkan biaya. Dia rela mengeluarkan biaya untuk menjauh dari Tuhan. Seharusnya keluarkanlah biaya untuk mendekat kepada Tuhan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, dalam kitab Yakobus itu, tahirkanlah tanganmu dikatakan. Kitab Yakobus tadi berkata, tahirkanlah tanganmu. Tangan berbicara perbuatan. Berapa tangan kita? Ada yang tangan satu, kecuali bawa lahir. Mohon maaf kalau ada tangannya satu bawa lahir. Atau setelah besar cacat dia, patah atau seperti apa. Tetapi pada ciptaan Tuhan, tangan manusia ada dua. Tangan itu berbicara perbuatan. Berarti yang dimaksud, tahirkan tanganmu. Tahirkan perbuatan. Maka kalau kita tarik di dalam Matius pasal 19, seperti seorang pemuda kaya ini. Ya, Matius pasal 19. Mari bacakan nama Matius pasal 19 ayat 16 dimulai ya. Ayat 16. Ada seorang datang kepada Yesus. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Pertanyaan pertama dari orang muda kaya ini, Guru, perbuatan baik apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Lalu apa jawab Yesus? Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Iya. Hanya satu yang baik. Iya. Tetapi jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, iya, turutilah segala perintah Allah. Jawabannya, turuti segala perintah Allah. Lalu pertanyaan kedua dari orang muda kaya ini, ayat 18. Kata orang itu kepadanya, iya, perintah yang mana? Perintah yang mana? Kata Yesus. Lalu jawab Yesus, jangan membunuh. Iya. Jangan berzina. Iya. Jangan mencuri. Iya. Jangan mengucapkan saksi dusta. Iya. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Iya. Dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Iya.
Kata orang muda itu kepadanya, Iya. semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang? Pertanyaan ketiga, apalagi yang masih kurang? Jadi ada 3 pertanyaan. 2 bisa dijawabnya, 1 tidak bisa dijawab. Akhirnya apa? Mengundurkan diri. Pertanyaan pertama kepada guru, yaitu Yesus. Perbuatan baik apakah yang harus diperbuat untuk beroleh hidup yang kekal? Datang jawab Yesus, turuti perintah Allah. Lalu dia bertanya lagi, perintah yang mana? Lalu dijawab Yesus, jangan kamu membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayah dan ibumu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Lalu dia katakan, itulah telah kuturuti. Dan Yesus tidak membantah itu. Lalu Yesus katakan, orang muda ini bertanya dari pertanyaan yang ketiga lagi, apalagi yang kurang? Apalagi yang kurang? Lalu ayat 21. Kata Yesus kepadanya, jawaban ketiga, kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, iya, pergilah, juallah segala milikmu, iya, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, iya, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian iya, orang itu datang kemari dan ikutlah aku. Ini soal berbagi, soal memberi, soal membagi. Saya melihat ini tidak bisa dikerjakannya. Ayat 22. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, iya, pergilah ia dengan sedih, iya, sebab banyak hartanya. Sampai dikatakan Yesus juga, ayat yang ke-23. Yesus berkata kepada murid-muridnya, iya, aku berkata kepadamu, iya, sesungguhnya sukar sekali bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Iya, terus sekali lagi aku berkata kepadamu, iya, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Luar biasa sulit. Soal berbagi sangat sulit dikerjakan. Maka sampai juga murid-murid yang lain berkata, karena dia sudah undur. Lalu ayat 25. Ketika murid-murid itu mendengar itu, iya, sangat gemparlah mereka dan berkata, jika demikian, iya, siapakah yang dapat diselamatkan? Ayat 26. Yesus memandang mereka dan berkata, iya, bagi manusia ini tidak mungkin, iya, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Ya, perhatikan baik-baik firman Tuhan ini. Orang muda kaya ini hanya satu yang bisa digunakan tangannya. Hanya masih satu ditahirkan. Tangan sebelah kiri. Tangan sebelah kanan belum tahir. Orang muda kaya ini tangan sebelah kiri sudah tahir. Tapi tangan sebelah kanan belum tahir. Ada juga sebaliknya. Orang dunia tangan sebelah kanan sudah tahir, suka memberi. Orang kaya dunia ini suka memberi, apalagi di COVID-19 ini. Sehingga semua di medsos diberitakan, ya pengusaha ini sedang membagi bantuan sosial, pengusaha ini sedang dibagi ke gereja, dan gereja pendeta membagi kepada yang memerlukan, pengusaha itu. Tetapi pertanyaannya, apakah pengusaha itu sudah tahir tangan kirinya? Kalau dia dalam usahanya masih menjual minuman keras, kalau dia masih menipu dalam usahanya, tangan kirinya tidak tahir. Kalau dia masih suka menipu, tangan kirinya tidak tahir, walaupun dibagi miliknya di zaman sekarang. Tidak ada artinya. Sama seperti orang muda saya ini, tangan kirinya memang tahir, tapi tidak mau berbagi. Tidak ada artinya tangan kiri yang sudah tahir. Sebaliknya juga, kalau ada pengusaha, tangan kanannya bagaikan bisa memberi, tapi kalau dia masih menipu pendusta, kalau dia masih perokok, percuma tangan kananmu tahir. Jadi yang Tuhan inginkan, dua tangan itu harus tahir, tidak satu.
Dua-duanya harus tahir. Itu sama sulitnya. Saudara, maka ketika orang muda ini berkata, aku sudah lakukan itu sejak dari muda, apalagi yang kurang? Ini soal berbagi. Makanya gereja Tuhan kita jangan sampai sama seperti orang dunia. Orang dunia bisa berbagi, tapi tidak bisa tahir tangan kirinya. Dalam Amsal pasal yang ketiga 16 berkata, ini soal tangan. Di tangan kiri kehormatan dan kekayaan. Di tangan kanan umur yang panjang, berbicara hidup kekal. Mari bacakan Amsal pasal yang ketiga 16. Umur panjang ada di tangan kanannya. Iya. Di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Di tangan kirinya ada kehormatan dan kekayaan. Orang muda kaya ini tangan kirinya berhasil. Dia telah berjuang untuk mendapatkan kehormatan. Dia sudah dapatkan kehormatan. Tandanya apa? Dia tidak membunuh, karena orang pembunuh itu tidak hormat. Dia tidak berzina. Orang yang suka berzina itu tidak hormat. Tidak ada kehormatannya itu. Dia tidak dipemabuk, maka pemabuk itu tidak ada kehormatannya itu. Dengar baik-baik. Siapa pendusta, kehormatanmu tidak ada. Siapa masih pembunuh, kehormatanmu tidak ada. Siapa penipu pencuri, kehormatanmu tidak ada. Siapa berzina, kehormatanmu tidak ada. Tapi orang muda kaya ini telah mendapatkan kehormatan tangan kirinya. Dan usaha selama ini, pekerjaan dan kekayaan telah didapatkan. Tetapi tangan kanannya belum bekerja. Belum tahir. Saudara, berarti orang muda kaya ini orang yang beribadah. Orang yang beribadah. Dan kalau kita lihat, Yesus katakan, jual milikmu, bagi-bagikan seorang miskin. Itu soal berbagi. Maka hari ini jangan sampai sebaliknya yang kita lakukan. Maka saya tidak tahu ke depan seperti apa keadaan dunia ini. Tapi yang pasti akan semakin sulit. Tidak ada istilah semakin baik. Dunia ini sekarang jangan pernah berpikir semakin baik. Baik secara ekonomi, kecuali nanti masuk ke zaman antikris. Engkau dibiayai oleh antikris asal menyangkal Yesus. Tapi sebenarnya tidak ada makin baik. Baik secara alamnya pun, biasa gempa bumi itu skalanya